Smartphone ini harganya cuma 2 jutaan kecil, tapi layar udah curve, fingerprint udah in display, layar AMOLED, ada NFC-nya, RAM 8GB, dan storage-nya ada di 256GB. Smartphone ini seperti mimpi yang menjadi nyata. Yuk kita bahas. HP ini jelas menarik, flagship yang kesasar di harga 2 jutaan kecil. Kalian dapat smartphone dengan layar lengkung, AMOLED, fingerprint in display, kamera selfie 32 megapiksel, dan NFC. HP-nya terasa ringan, tipis. HP dengan wujud seperti ini di brand lain bisa kalian dapatkan mulai harga 5 jutaan aja. Dalam box pembelian itel S23 kalian dapat kabel Type-A to Type-C, terus ada lagi headset kabel yang ujungnya juga Type-C, SIM ejector, dan tentunya kitab-kitab kayak manual dan garansi. Kerasa kan flagshipnya? Nggak ada kepala charger. But tenang aja, 15.000 pembeli pertama masih dapat kok, termasuk saya, charger 18 watt yang dapat kabel Type-A to Type-C lagi. Tempered glass lengkung juga dikasih. itel sungguh murah hati banget lah pokoknya. Tapi jujur ya, saya dapat di harga 1899, 1,9 lah. Belinya online waktu penjualan hari pertama di jam 00. Yes, saya begadang demi HP ini. Selain dapat lebih murah, saya juga masih dapat bonusan sebuah TWS wireless. Pokoknya waktu boxnya datang meriah kayak bongkaran kado Natal. Karena gede dan isinya tuh banyak banget melimpah. Bonusnya random ya untuk 600 pembeli pertama. Ada power bank, ada jam tangan pintar, dan ada TWS yang saya dapat ini. Kembali mengusung nama flagship. Entah kenapa, namanya tuh mirip kayak Samsung S23 Plus. Tapi kembali ke HP-nya, wujudnya ini memang mewah ya. Layar lengkung, fingerprint in display punya, sampai SIM card-nya juga cuma double nano SIM aja. Dan tentunya jangan ngarep ada lubang audio jack 3,5. Untungnya storage yang dikasih udah gede ya di 256 seri UFS. Dipadukan dengan RAM asli 8GB LPDDR4X. Kalau RAM virtual udahlah, anggap aja gak ada, buang jauh-jauh. Selama ada RAM fisik 8GB, bodo amat sama RAM gimmick virtual. Ketika HP ini saya pegang, saya raba, saya pakai takjub sih. Berkali-kali saya tuh lupa kalau HP ini saya dapat dengan harga 1 jutaan. Selain brand itel, dulunya merek smartphone terkemuka terjebak dengan kasta. Intinya nggak bakal ada smartphone dengan harga under 2 juta bisa dapat spek seperti ini. RAM 8GB, NFC, layar curve AMOLED, fingerprint in display, dan storage UFS 256GB. Ya, cuma baru itel aja yang berani ngelakuin ini. Salut untuk yang satu ini. Malahan kata innovation for everyone sangat cocok untuk itel S23 Plus di tahun 2023 ini. Ya, brand lain paling ngasih di harga sama ya. Layar IPS, fingerprint samping, RAM kalau nggak 6 ya 4GB lah. Tapi apa memang itel semulia itu? Jawabannya hanya waktu yang mampu menjawab. Karena itel masih termasuk pendatang baru di tanah air. Apakah di masa depan setelah nama itel besar dan berkembang, lambat laun jadi serupa dengan brand lain, terjebak dengan kasta-kasta juga? Who know? Intinya, syukuri aja yang bisa dinikmati sekarang. Contohnya ya, S23 Plus ini. Gak usah overthinking. Nikmati aja, kayak layar yang cakep buat nonton. AMOLED buat game dan multimedia juga enak. Touch responnya game juga enak. Cuma memang chipsetnya kurang ganas aja, yaitu Unisoc T616. Untuk daily oke, cuma untuk game ya ngarep rata kiri aja deh. Kayak MLB contohnya bisa high 60 fps, tapi pas in-game kayak nggak enak main di 30 fps. So mending mainnya di medium 60 fps aja. Udah cukup kok buat push rank, kadang-kadang ada turun dikit tapi nggak ganggu. PUBG juga bisa ya, SDI, Balance Ultra, dan Smooth Ultra. Cuma FPS-nya nggak nyampe di Ultra. Apa nggak kuat ya? Who know? Mainin aja di 30 fps aja biar aman ya. Selain itu masih ada gyro hardware. Jadi waktu kalian nge-aim tuh bisa lebih enak ya. Dan ini tuh jarang banget ditemui di harga under 2 juta. Genshin Impact, udah jangan ngarep ya, bisa jalan aja udah syukur. Jangan ngarep FPS enak buat main, salah beli HP lu kalau cari ini. Kelihatan ya, memang kurang untuk performa gaming kompetitif. Apalagi speakernya cuma mono aja ya, dengan kualitas yang sesuai harganya. Tapi ya cukup kenceng sih untungnya.
Memang desain cantik cocoknya mah buat daily aja. Cuma buat saya sih salut ya. HP ini tuh tergolong adem waktu dibuat game. Bahkan waktu saya live MLBB tanpa fan cooler aman sentosa. Mantul banget cooling system yang ada di S23 Plus ini. Kayaknya udah burn out kerja ya kok. Semoga baik lagi passionnya. Ya kayaknya sih gitu ya. Wih seh. Waduh, gila. Tembakin dari mana lagi nih? Anjir, banyak banget. Untuk kameranya sendiri ya, dari bagian depan dan belakang masing-masing satu aja ya. Hiraukan gimmick boba, lingkaran yang macam-macam. Dan secara hasil, buat saya pribadi, hasilnya sih kurang oke kalau buat saya. Di adegan penuh cahaya matahari, ya standar lah. Di adegan malam hari, ya standar juga kayak HP 1 jutaan. Kalau gelap, noise parah. Mode malam ngebantu dikit, hampir nggak berasa. Jadi terserah kalian mau pakai atau enggak. Mungkin hasil foto yang kurang aja. Cuma dari video ya cukup aja sih. Bisa 1080, 30 fps. Dan ada EIS-nya yang harus diaktifin secara manual. Untuk mic penangkapan suaranya cuma ada satu aja deket colokan charger Type-C. So, pastikan aja jangan sampai ketutupan sama tangan. Kalau di bawah sinar matahari yang sangat amat bright, sangat panas. Di sini kestabilannya aku nyalain. Seperti ini hasilnya. Dan kalau dimatikan kestabilannya, angle-nya akan lebih luas. Ketika kestabilannya aku matikan, tapi dia jadi goyang-goyang ya waktu dibawa jalan. Karena untuk kestabilannya perlu nge-crop videonya seperti itu. Seperti ini hasilnya. Ya, putih semua langitnya. Dan ini perekaman kamera utama 1080 30 fps lagi dengan kestabilannya aku hidupkan. Kalau nggak pakai kestabilan dia bisa lebih luas, cuma akan lebih goyang-goyang. Jadi seperti ini hasil perekaman kamera utamanya yang tidak ada OIS ya, cuma ada EIS aja. Seperti ini hasilnya. Kalau ganti-ganti kamera nggak bisa karena cuma punya kamera utama aja. Dan ini adalah perekaman 1080 30 fps yang kestabilannya dihidupkan. Ini adegannya sangat low light ya, di pinggir jalan. Seperti ini hasilnya kalau dibawa jalan aja. Dan kalau kestabilannya dimatikan kita bisa dapat angle view yang lebih luas. Tapi ya goncang-goncang. Ya, ini adalah perekaman 1080 30 fps di itel S23 Plus seperti ini hasilnya. Dan ini adalah perekaman 1080 30 fps di kamera belakang dengan kestabilannya aku hidupin. Ya, seperti ini hasilnya ya. Tidak terlalu istimewa tapi ya oke lah, ada kestabilannya, noise-nya kelihatan di mana-mana. Ya, seperti ini. Tidak. Walaupun hasil kameranya buat saya terasa kurang ya, cuma di adegan cahaya yang berlimpah, hasilnya tuh foto dan videonya kerasa tajam di front kamera yang 32 megapiksel dan ada di main kameranya 50 megapiksel. Ya, lumayan lah, bagus. Tapi gini-gini ya, front kamera dari S23 Plus ini ada flashnya. Ada juga fitur video singkat yang memiliki template yang menarik dan bisa kalian ajak main-main. Terus ada juga selfie mode yang lebar yang jarang saya temuin di HP lain. Foto mode AR juga lucu-lucu, bisa buat video pula. Banyak fitur untuk harga segini yang biasanya mah ala kadarnya doang. Oke lah, kekurangan kamera bisa saya maafkan kali ini. Apalagi ada Dynamic Island. Nah, ketika saya pakai seharian itu aman banget ya baterainya. Ketika saya pakai normalnya nih dari jam 7 pagi saya bawa kerja. Habis itu waktu istirahat bisa main Mobile Legends, main PUBG, masing-masing satu match. Habis itu ya browsing IG, TikTok, Facebook, balasin WhatsApp, dan lain-lain lah kayak pemakaian yang biasa. Sore habis pulang kerja, aku pakai buat tethering ke tablet saya di Xiaomi Pad.
Dan malamnya masih saya juga buat foto-foto dan video-video buat hasil sampel untuk video ini. Sambil saya dengerin podcast selama 1 jam dengan TWS gratisannya. Dan malam di jam 21.30 baterai masih menyisakan 26%. Ya, intinya untuk baterai 5000 mAh di Itel S23 Plus aman. Maksud hati ingin mengecek screen on time, tapi entah kenapa ya, mendadak hilang dari menu pemakaian baterai. Nggak tahu kenapa, ini bug atau gimana ya, tapi intinya aman lah kok kalian pakai seharian. Mau dibuat kerja, mau dibuat jalan-jalan, aman pokoknya. Dengan charger bonusan yang 18 watt aja, ngecharge-nya lumayan lama. Dengan waktu 67 menit, baterai dari 15% bisa lompat ke 79%. Tambah 16 menit lagi nyampe ke 90%. Tambah 14 menit lagi nyampe ke 95%. Bahkan 97 menit itu belum bisa bikin full baterai, alias nambah 80% aja. Cuma ingat harga kali ya, sama brand sebelah-sebelah juga ya masih 11-12 lah ngecharge-nya lah ya. UI-nya gimana bang? Enak gak? Ya, saya sih orang yang selalu bersyukur ya. Yang jelas untuk kebutuhan basic udah ke cover semua. Aman, no bug. Split screen juga bisa. Dan mampu untuk beberapa aplikasi. Cuma kalau kalian ngarep sampai bisa akrobat kayak One UI ya ketinggian ngarepnya. Tapi so far nggak ada kendala sih, aman. Kalau buat scroll lompat aplikasi sana-sini mungkin akan terasa sedikit endet-endet dan kurang mulus aja ya. Karena pertama, layarnya tuh cuma 60 Hz aja. Dan mungkin keterbatasan dari SoC-nya yang kurang kenceng aja. Tapi basically nggak nge-lag kok. Jadi untuk daily termasuk lancar. Aman lah. Aman, no worry. So, in the end, HP ini tuh terasa naik kelas di harga 1,9 sampai 2,2 dengan desain sebagai selling point utama, layar curved fingerprint display, RAM dan storage yang gede dan besar itu mantap banget untuk penggunaan daily. Buat game masih bisa lah tipis-tipis, cuma untuk yang pengen kompetitif mungkin bisa cari smartphone yang chipsetnya lebih kenceng kayak Helio G99 yang RAM-nya ada di 8GB. Saya happy banget sih pakai HP ini. Mungkin pembelian terbaik di ring harganya. Nggak ada lawan. Cocok buat kamu yang mau beliin HP orang tua. Dan lo bisa bayangin nggak sih, ngasih ortu yang biasanya pakai HP entry level, bisa ganti ke Itel S23 Plus dengan looks yang semewah ini. Dengan harga yang masih entry level pula. Bahkan dengan harga segini, saya sendiri nggak keberatan sih kalau dibuat daily driver. Karena udah mencukupi kebutuhan basic saya. Selain kamu dapat Google Assistant, kamu juga dapat ChatGPT yang bernama Ivana. Hai, Ivana. Yang jelas ini lebih pintar kalau kamu tanya-tanya. Bahkan bisa kamu perintah untuk bikin skrip buat YouTube. Keren nggak? Ivana, make me script for iPhone 15 Pro Max. Certainly. Here's a sample script for an iPhone 15 Pro Max commercial. Title: Unleash your creativity with iPhone 15 Pro Max. Good job buat Itel. Semoga bisa terus berkembang dan mendobrak pasar smartphone seperti ini terus-menerus. Jadi segitu aja reviewnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.